Waktu saya ngalahkan Sebaba, ya darah Yesus saja. Saya berhadapan dukun-dukun waktu pengawalan presiden 2004-2014. Dari Myanmar pernah, dari Thailand pernah, hampir seluruh Indonesia pernah, India pernah, Taiwan pernah, Cina pernah, dukun Kalimantan sering. Itu waktu ngawal presiden tuh kelasnya tuh ekspor import. Ya doanya ya satu aja, darah Yesus itu aja. Ya kenapa? Ya mau apalinya itu doang. Shalom sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Baiklah, langsung saja kita dengarkan pesan penting yang akan memberkati kita semua oleh seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan kali ini kami akan mendengarkan sesuatu pesan yang sangat penting yang tentu pasti akan memberkati kami. Berkatilah hambamu ini, anakmu ini, sehingga boleh menyampaikan isi hatimu dengan baik dan berkati pendengar setia John Pregador. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan pesan penting ini. Demi nama Yesus. Amin. Nah, saudara, saya belajar tentang kuasa darah Yesus dari pengalaman demi pengalaman. Nah, tapi ingat ini bukan doktrin. Suatu kali saya diajar doa Bapak kami sama pendeta 1 tahun tidak apal-apal. Karena saya itu suka mendengar, malas membaca. Saya sekarang pun banyak dengar Alkitab suara. Nah, baca tetap, tapi Alkitab suara sering, tiap hari. Nah, di situ saudara, saya tanya sama pendeta, Pak Pendeta, tolong ajarkan doa singkat, sakti, pamungkas. Pendetanya mikir, dia ngomong gini, udahlah, karena udah hafal-hafal, tak ajari satu doa aja, darah Yesus. Darah Yesus gimana pendeta? Atur sendiri. Darah Yesus sucikan, sembuhkan, bentengi, atur sendiri. Penting darah Yesus. Di situ saya baru mengerti karena pendetanya itu ngomong atur aja gitu. Ya tak atur benar. Oh, nyoba darah Yesus sembuhkan. Oh, berhasil. Oh, darah Yesus membentengi, berhasil. Darah Yesus menghancurkan setan. Tahap demi tahap. Maka ada yang protes sama saya, Pak, doanya kok hanya darah Yesus. Ya gimana lagi, tak apalin itu doang. Satu kali ada tanya waktu itu, nanya sama saya, padahal waktu ngawal presiden doanya gimana? Ya darah Yesus saja. Waktu saya ngalahkan Sebaba, ya darah Yesus saja. Saya berhadapan dukun-dukun waktu pengawalan presiden 2004-2014. Dari Myanmar pernah, dari Thailand pernah, hampir seluruh Indonesia pernah, India pernah, Taiwan pernah, Cina pernah, dukun Kalimantan sering. Itu waktu ngawal presiden tuh kelasnya tuh ekspor import. Ya doanya ya satu aja, darah Yesus itu aja. Ya kenapa? Ya mau apalinya itu doang. Ingat saudara, Tuhan tuh melihat apa? Hati. Apa? Doa apa darah? Darah Yesus. Di situ saya belajar darah Yesus menyembuhkan. Nah, jadi saudara, orang berkata apapun, saya punya satu yakin, iman, darah Yesus. Jadi saudara, begitu ada kuasa gelap, serangan santet, kuasa setan, apapun saudara, imanmu, darah Yesus. Darah Yesus menyucikan, darah Yesus menyembuhkan. Shalom sahabat, senang berjumpa kembali dengan sahabat di channel ini.
Hari ini kita akan membahas 7 fakta menarik tentang doa dan lakukan ini setiap waktu. Kenapa? Karena ini sangat penting untuk kehidupan kita, keluarga kita, dan lingkungan sekitar kita. Doa adalah nafas orang percaya, doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan yang kita percaya sanggup menolong dan memberikan kemampuan dalam menjalani kehidupan. Doa adalah salah satu cara terbaik untuk berhubungan dengan Tuhan dan memperdalam iman kita. Temukan fakta menarik tentang doa dan lakukan ini setiap waktu untuk memperkaya hidup rohani kita. Fakta-fakta menarik tentang doa. Doa memiliki kekuatan untuk merubah hidup kita. Ini fakta yang pertama, bahwa ada kekuatan untuk merubah hidup kita, hidup pendoa tersebut. 2. Doa dapat memberikan ketenangan dan keberanian. Doa juga ada keberanian, ada ketenangan dalam mungkin mengambil keputusan, dia yakin dan berani. 3. Doa merupakan bentuk komunikasi dengan Tuhan. 4. Doa dapat membantu kita mengatasi cobaan hidup. Inilah fakta-fakta menarik tentang doa. Keuntungan berdoa secara rutin. Penyejuk hati. Doa dapat menyejukkan hati kita, menenangkan hati kita, membuat hidup kita sukacita dan damai. Mungkin tadinya kita gusar, khawatir, cemas akan kehidupan, akan masa depan. Ketika kita berdoa, mendapat ketenangan, mendapat jawaban, dan penyejukan hati pun terjadi. Inilah, maka dari itu kita harus berdoa secara rutin. Berdoa secara rutin dapat memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hati. Kekuatan iman. Doa akan memberikan kekuatan iman kepada kita dalam mengambil keputusan. Kita sudah memiliki koneksi, sudah memiliki hubungan dengan Tuhan, dan Tuhan pasti menolong kita ketika mengambil keputusan. Kita tidak gegabah. Kita yakin keputusan yang kita ambil pasti benar, karena Tuhan membantu kita. Selanjutnya, solusi untuk masalah. Doa rutin memberikan kekuatan dan bimbingan dalam menghadapi masalah hidup. Jadi inilah keuntungan berdoa secara rutin, menyejukkan hati. Lalu yang berikutnya, dia akan memberikan kekuatan iman, keyakinan yang kuat kepada kita. Dan yang ketiga, solusi untuk masalah akan teratasi. Tips untuk menjaga konsistensi dalam berdoa. Pertama, buat jadwal rutin. Siapa yang hari ini kita doakan, kita daftarkan, kita jadwalkan semua. Dan semua yang kita mau kerjakan, kita tulis dan kita kerjakan apa yang telah kita tulis. Semuanya akan teratur dan baik. Tentunya Tuhan juga suka membuat jadwal sehingga semuanya teratur. Tentukan waktu khusus untuk berdoa setiap hari. Jam berapa kita mau berdoa setiap hari, tentukan waktu khususnya. Percayalah, waktu khusus itu akan bermanfaat, berguna, menjalani hidup nyata di tengah-tengah masyarakat. Ciptakan lingkungan yang tenang. Ketika kita ingin berdoa, ciptakan lingkungan yang tenang atau sediakan tempat khusus untuk berdoa pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Suatu ruangan yang baik untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan. Pilih tempat yang tenang dan bebas dari gangguan untuk berdoa. Gunakan sumber inspirasi. Membaca kitab suci atau buku devosional bisa memberi inspirasi selama berdoa. Kita baca kitab suci, pelajari kitab-kitab buku rohani, itu bisa menjadi sumber inspirasi buat kita. Memperdalam hubungan dengan Tuhan melalui doa. Kalau kita berdoa, tentunya kita berkomunikasi, selanjutnya akan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, kita tahu hatinya Tuhan. Maka dari itu, berdoalah setiap waktu. Pertama, konsentrasi penuh. Saat berdoa, fokuskan perhatian kita sepenuhnya kepada Tuhan.
Tidak ada pikiran-pikiran yang lain atau pikiran yang melayang, tapi fokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Berdoa, penuh rasa syukur. Selalu sertakan rasa syukur dalam doa kita untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan. Ucapan syukur, terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu dan sebagainya. Ucapkan ucapan syukur, bukan kritik, bukan protes, bukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi ucapan syukur, terima kasih, dan juga permohonan kita yang kita mau naikkan kepada Tuhan. Bacakan permohonan khusus. Bacakan permohonan-permohonan spesifik kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia mendengarkan. Apa yang menjadi pergumulanmu, kerinduanmu, bacakan, doakan. Pasti Tuhan mendengar. Proses penyembuhan melalui doa. Nah dia. Banyak hal yang bisa terjadi, penyembuhan pun bisa terjadi melalui doa. 1. Kendalikan emosi. Belajar mengendalikan emosi dapat membantu dalam proses penyembuhan melalui doa. Siapapun kita berdoa kepada Tuhan, pasti akan Tuhan berikan kesembuhan kepada kita. Percayalah, doamu, imanmu menyembuhkanmu. Percaya kepada kuasa Tuhan. Percaya sepenuhnya bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menyembuhkan penyakit dan luka-luka kita. Dia sang Khalik, Dia sang tabib, Dia sang penyembuh, Dia sang segalanya yang terbaik. Pasti beri terbaik kepada kita. Berdoa dengan iman. Berdoalah dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan penyembuhan kepada kita. Inilah proses penyembuhan melalui doa. Kendalikan emosi, percaya kepada kuasa Tuhan, berdoa dengan iman, kesembuhan akan kau miliki. Membangun ketenangan melalui doa. Doa sebagai meditasi. Berdoa secara meditatif dapat membantu kita mencapai ketenangan pikiran dan hati. Sekali lagi, membangun ketenangan melalui doa. Kita meditasi, kita tenang, fokuskan pikiran kita kepada Tuhan, akan membantu kita untuk bisa tenang dalam menjalani kehidupan ini. Doa membantu mengatasi khawatir. Siapapun kita tentu pasti ada khawatir. Akan tetapi ketika itu muncul, mari datang kepada Tuhan. Berdoa mengarahkan pikiran kita kepada kekuatan Tuhan dan bisa mengurangi kekhawatiran kita. Masalah mungkin masih ada, tapi kita tidak khawatir. Kita sudah memiliki suatu jawaban atau keputusan atau kebijaksanaan untuk menghadapi masalahnya. Masalahnya ada, tapi respon kita mungkin berbeda ketika kita setelah berdoa. Doa sebagai sarana penyejuk jiwa. Keintiman dengan Tuhan melalui doa dapat memberikan ketenangan dan kedamaian. Amin. Membangun ketenangan melalui doa yang pertama. Doa sebagai meditasi. Doa membantu mengatasi kekhawatiran. Doa sebagai sarana penyejuk jiwa. Sehingga hidup kita tenang, damai, dan sukacita. Terakhir, kunci sukses dalam doa. Ini dia fakta-fakta yang menarik lagi. Kunci sukses dalam doa. Saya percaya orang yang berhasil dan ada di atas di puncak hari ini pasti ada seseorang di belakangnya yang mendoakannya, yang mendukungnya. Jadi doa orang tua kita, doa orang terdekat kita, doa orang yang kita kasihi akan menuntun, mendorong kita ke puncak kesuksesan kita. Jadi jangan lupa mengucap syukur kepada mereka yang telah mendoakan kita. Kedekatan dengan Tuhan. Kedekatan dengan Tuhan adalah kunci sukses dalam doa. Keyakinan dan kesabaran. Keyakinan dan kesabaran akan membantu doa kita dikabulkan. Yakin, sabar, setia, taat, lakukan dengan sungguh-sungguh. Pastilah kita akan mencapai jawaban doa yang dikabulkan. Komitmen dan ketekunan. Komitmen dan ketekunan dalam berdoa akan mengantarkan kita menuju keberhasilan. Sekali lagi, kunci sukses dalam berdoa adalah dekat dengan Tuhan, yakin dan penuh kesabaran, komitmen dan ketekunan.
sukses di depan mata. Demikian 7 fakta menarik tentang doa. Dan lakukan ini setiap waktu, pastilah engkau berhasil dan beruntung. Apapun yang kamu lakukan, Tuhan berkati demi nama Yesus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Kami yakin kita diberkati melalui video ini. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Catat, renungkan dan aplikasikanlah dalam kehidupan kita. Sahabat, dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Mau memilih buruk atau baik, pasti ada konsekuensinya yang akan kita pertanggungjawabkan di kemudian hari. Oleh sebab itu, firman Tuhan tegas mengatakan dalam Matius 12 ayat 36, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu kita harus senantiasa menjaga hidup kita sebaik-baiknya. Jangan sampai Tuhan mendapati hidup kita tidak ada bobotnya. Dengan terus menempel pada Tuhan, tekun mengikuti setiap firman rema yang Tuhan sampaikan, hidup kita akan senantiasa diisi oleh kebenaran. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati, dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik
diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini, diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.